Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Ya Sobat Miftah, jadi hari ini kita buat video di rumah saja. Karena tadi saya mau bikin video di kolam, di farm, tapi qadarullah hujan. Ini sekarang juga masih hujan. Dan sekarang ini saya buat video itu jam berapa nih? 16.43, ya mau jam 5. Jadi kita bikin video sekalian ngabuburit. Kemarin kita ngabuburitnya nguras kolam. Sekarang ngabuburitnya kita bikin video YouTube. Kenapa sih saya membuat video di rumah? Karena saya ingin menjawab pertanyaan yang cukup menarik untuk kita diskusikan. Jadi lebih tepatnya bukan dijawab ya, tapi lebih tepatnya kita angkat untuk kita diskusikan, yaitu pertanyaan dari Sobat Miftah yang bernama Irfan Kupi. Ya, pertanyaannya begini, Mas mau tanya, apa jenis semua ikan pedang itu Scyphoporus helleri? Ya, ini poin yang pertama. Apakah semua ikan pedang itu helleri? Mungkin ada yang hybrid ya Mas. Mohon penjelasannya. Nah, jadi pertanyaannya ini ada 2 poin ya, 2 poin. Yang pertama, apakah semua ikan pedang itu adalah helleri? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin apakah ada ikan yang hybrid ya, untuk ikan pedang yang hybrid. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, sebetulnya ikan pedang itu enggak semuanya helleri ya, atau begini, enggak cuma helleri yang punya pedang di ekornya ya. Scyphoporus yang lain selain helleri itu ada. Jadi helleri ini kan asalnya adalah green swordtail ya, asalnya dia green swordtail. Tangkapan alamnya itu dia punya badan itu berwarna abu-abu tapi kehijau-hijauan, kemudian ada garis-garisnya, terus ada pedangnya. Nah, kalau kita lihat yang di alam, yang tangkapan di parit ya, mungkin ada yang pernah dapat ikan pedang, nah itu helleri, itu helleri. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui, sebetulnya gak cuma helleri yang punya badan atau punya fisik, ada ciri ekor pedangnya di ekornya, ada ciri khas berupa ekor yang berbentuk pedang. Nggak cuma Scyphoporus helleri, tapi ada Scyphoporus yang lain. Tentunya bukan Maculatus, karena Maculatus ini pelati, ekornya dia tidak pedang. Juga bukan Scyphoporus variatus ya, karena variatus juga dia tidak berekor pedang. Jadi untuk jenis swordtail sebetulnya ada spesies lain selain helleri. Di antaranya ada Scyphoporus signum. Ya, dia punya penampakan seperti ini ya, saya kasih lihat gambarnya ya. Jadi warnanya itu lebih ke kekuningan, kemudian di pedangnya itu ada warna hitam ya, garis berwarna hitam. Kalau dilihat-lihat dia mirip helleri, tapi dari bentuk dorsalnya berbeda. Kemudian ada lagi Scyphoporus montezumai. Penampakannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dorsalnya itu dia lebih membulat ya. Dorsalnya dia lebih membulat, kemudian bentuk ekor swordnya itu lebih panjang ya. Dia panjang. Terus warnanya ya hampir sama seperti ekor swordtail pada umumnya, berwarna hitam ya. Kemudian garisnya itu ada warna hijau-hijaunya. Kemudian ada lagi Scyphoporus nigrensis ya, ini penampakannya kayak gini ya. Jadi badannya itu dia agak membungkuk ya, badannya agak membungkuk, terus pedangnya dia itu tipis lancip ya, dan tidak panjang banget. Kemudian ada lagi ikan pedang lainnya, spesies yang lainnya adalah Scyphoporus nezahualcoyote. Aduh, gimana nih cara bacanya ya? Ya intinya itu dia punya penampakan dorsalnya dia lebar. Kalau dilihat-lihat kayak dorsal molly. Terus swordnya juga dia tipis ya,
swordnya juga ditipis, badannya itu gemuk seperti ikan mori. Nah, jadi itu ya, jadi nggak semua ikan pedang itu heleri. Nah, terus yang ada di Indonesia itu kemungkinan memang asalnya adalah heleri atau asalnya dari green swortel. Karena kalau misalnya kita ngebrit itu biasanya bakal keluar nenek moyangnya ya, heleri ini. Green swortel bakal keluar. Jadi kalau misalnya udah di partai lama ya, itu biasanya bakal keluar nenek moyangnya. Ada nggak sih swortel yang hybrid ya? Jawabannya yang ada di kita ini semuanya hybrid ya. Yang ada yang dijual itu hybrid semua. Mau itu jenisnya Kohaku, Blood Red, kemudian Simpson, Sankey dan lain sebagainya, yaitu hybrid ya. Kalau nggak hybrid warnanya nggak mungkin kayak gitu, dan juga nggak mungkin muncul yang namanya layer tail, file tail, itu nggak mungkin ya. Itu terjadi karena persilangan antar spesies yang masih dalam satu marga Scyphoporus. Nah, cuma apakah itu disebut sebagai spesiesnya heleri? Nah, ini masih apa ya, debatable lah. Soalnya ya setahu saya kalau misalnya ada dua spesies itu disilangkan, maka nama latinnya itu harus disebut kedua-duanya. Maksudnya disebut spesies bapaknya dan juga spesies ibunya. Ya, untuk satu jenis, satu hasilnya ya. Jadi untuk hasil anakannya harus disebut Scyphoporus heleri cross Scyphoporus maculatus atau Scyphoporus heleri cross Scyphoporus variatus. Jadi harus disebut dua-duanya. Saya beri contoh misalnya di spesies lain ya. Mungkin teman-teman pernah lihat hewan yang bernama liger ya. Nah, liger ini dia punya badan itu seperti singa tapi besarnya bukan main. Ya, dia cuma untuk yang jantan dia tidak ada bulunya ya di kepalanya seperti ikan singa pada seperti singa pada umumnya. Nah, liger ini ya dia tidak bisa kita sebut sebagai Panthera leo atau Panthera tigris. Panthera leo kan bapaknya singa, atau Panthera tigris ibunya harimau. Tetapi harus disebut dua-duanya Panthera leo cross Panthera tigris. Jadi dua-duanya harus disebut. Dan liger ini juga masuk ke hewan yang fertil, alias dia masih bisa melanjutkan keturunan. Tuh. Kemudian contoh lain di spesies lain itu ada yang namanya Zors. Zors itu persilangan antara zebra jantan dan kuda betina. Maka Zors ini disebut sebagai, nama latinnya adalah Equus zebra cross Equus caballus. Jadi walaupun dia ini fertil ya, bisa melanjutkan keturunan, tapi tetap nama latinnya nggak bisa disandarkan ke salah satu. Nah, coba kalau untuk ikan ya, kan dia umurnya pendek ya, setahun 2 tahun, itu sangat cepat lah proses back cross lah istilahnya. Misalnya udah disilang sama heleri nih, disilang sama maculatus atau variatus, kemudian anakannya disilangkan kembali ke heleri, maka ya dia kan jadinya 100% seperti heleri. Cuma nanti perbedaannya nanti dibentuk ekor maupun dorsal. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau untuk mungkin karena usianya dia pendek ya, mungkin mudah lah untuk di back cross ya, untuk disilangkan kembali dengan salah satu orang tuanya ya. Bisa disilangin lagi sama heleri, bisa disilangin lagi sama maculatus. Makanya kadang kita lihat ada ikan maculatus itu kok ekornya cawang, ekornya swan. Kadang juga kita bisa lihat ikan yang swordtail tapi ya tidak ada pedangnya, ya kan? Nah, itu karena back cross itu. Jadi seperti itu Sobat Miftah. Tentunya ya itu cuma dari hasil bacaan sama diskusi ya, ngobrol
Ya, kita pernah main ke tempatnya si A ya kita ngobrol, kita main ke sini kita ngobrol. Jadi kalau misalnya ada salah ya mohon dimaafkan dan juga diluruskan di kolom komentar ya. Jadi kan makanya saya bilang tadi di awal ya, ini bukan jawaban seperti jawaban seorang guru, tidak, tapi cuma ya kayak sesama murid yang kita ngajak diskusi lah. Jadi setahu saya seperti itu. Kalau misalnya benar ya alhamdulillah, kalau salah ya dikoreksi di kolom komentar, silakan, gak apa, bebas. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman yang lagi puasanya lancar. Ini sekarang udah jam 5 ya, udah mau jam 5 ya. Bentar lagi juga mau buka ya. Semoga puasanya lancar. Jangan sampai nggak puasa, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu karena rugi banget. Oh iya, buat Sobat Miftah yang mau khatam, minimal sekali khatam lah di bulan Ramadan ini, maka saya ngasih saran supaya setiap habis sholat itu baca Al-Quran minimal sekali lah, 2,5 lembar, minimal 2,5 lembar. Nanti walaupun nanti jatuhnya 29 hari, teman-teman bisa tetap khatam 30 juz. Jadi gitu Sobat Miftah, jangan sampai satu bulan Ramadan ini kita nggak khatam sama sekali. Syukur-syukur bisa setiap habis sholat 1 juz ya, biar bisa khatam berkali-kali ya. Jadi gitu aja Sobat Miftah, makasih banyak telah menyaksikan, semoga puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.